بسم الله الرحمن الرحيم سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن. Tema Ma'rifatuz Zaman masih kita lanjutkan karena memang belum selesai. Dan seingat saya kita baru sampai poin keempat. Dan untuk menyegarkan ingatan kita kembali, pembahasan tentang Ma'rifatuz Zaman ini penting karena zaman senantiasa menawarkan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Ya. Dan jangankan kita bicara zaman dalam konteks umat yang besar, yang jumlahnya banyak. Bahkan zaman dalam konteks pribadi seorang hamba Allah, individu, juga mengalami perubahan situasi kondisi. Jadi kita sebagai manusia, kadang-kadang menghadapi situasi kondisi yang penuh kebahagiaan, tapi kadang-kadang kita juga menghadapi situasi kondisi penuh kesedihan. Ya, itulah dunia. Ya, dunia itu tidak ada yang tetap, tidak ada yang baqa, tidak ada yang lestari. Semuanya sifatnya fana, sementara. Jadi sementara kita senang, sementara kita sedih, sementara kita beruntung, sementara kita rugi. Ya, itulah dunia. Tidak bisa di dunia ini kita mengharapkan terus-menerus mengalami keberuntungan. Ya. Kalau mau mengalami keberuntungan yang terus-menerus, ya kita harus sabar. Sabar untuk sampai ke tempat tersebut, yaitu al-jannah. Di surga lah nanti kita akan beruntung terus-menerus, dan mudah-mudahan kita berhak mendapatkan keberuntungan yang khalidina fiha abada itu. Nah, dalam konteks umat pun demikian. Umat ini terkadang diberikan Allah situasi kondisi yang menguntungkan, tapi kadang diberikan Allah situasi dan kondisi yang merugikan. Kadang umat ini sama Allah dikasih kenikmatan, karunia, kejayaan, bisa memimpin umat lainnya. Tapi terkadang umat ini diuji Allah dengan kondisi terpuruk, sehingga suka tidak suka, kemudian umat ini diuji dengan kepemimpinan orang kafir terhadap diri mereka. Nah, kita sudah membahas bahwa mengenali zaman ini tentunya semuanya kita kembalikan kepada pesan-pesan manusia pilihan yang tidak pernah berdusta, Nabiullah Muhammad SAW, yang melalui pesan-pesan beliau kita menemukan ada alamat, ada tanda-tanda yang mengisyaratkan kondisi yang kita hadapi sekarang. Dan kita sudah membahas beberapa tanda dengan kriteria atau karakteristik zaman yang kita hadapi. Kita sudah membahas poin pertama bahwa ini adalah babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, karena Allah sedang takdirkan kita memasuki babak keempat dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, yakni babak mulkan jabriyah, babak kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Ya. Yang kedua, kita juga sudah membahas bahwa ini babak di mana, atau ini kondisi di mana Allah menguji kita dengan kepemimpinan kaum kafir Yahudi dan Nasrani alias the Western Civilization. Dan ini mengakibatkan tidak sedikit kaum muslimin kemudian mengekor kepada mereka, padahal dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya
latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan, tradisi, cara hidup umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk ke dalam juhri dabbin. Mohon maaf ya, selama ini saya menerjemahkan juhri dabbin itu lubang biawak, ternyata kurang tepat. Yang lebih tepat lubang kadal ya, lubang kadal itu yang lebih tepat ya. Jadi nggak salah juga kalau ada istilah kadal gurun ya, kadrun ya, karena memang ya kadal itu di gurun itu mereka masuk ke lubang. Nah jadi kata Nabi, sehingga sekiranya umat yang mereka ikuti sudah masuk lubang kadal sekalipun, kalian tetap mengikuti mereka. Dan ini kita alami sekarang. Yang ketiga, kita sudah membahas bahwa inilah era penuh fitnah, seperti sepotong malam yang gelap gulita, sesuai sabda Nabi, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan ka qita'il lailil muslim. Fitnah-fitnah yang banyak seperti sepotong malam yang gelap gulita. Jadi memang kita sekarang hidup dalam kegelapan, Pak. Karena yang Allah takdirkan memimpin dunia ini tidak menggunakan cahaya yang mestinya digunakan untuk memimpin manusia, yaitu Al-Quran, sunnah Nabi. Tapi mereka mencampakkannya dan mereka menggunakan ya sumber yang tidak ada cahayanya, yaitu kegelapan ya. Makanya kita sudah bahas dalam konteks ayat ini, ada satu wirid yang setiap pagi, setiap sore kita dianjurkan baca sama Nabi. Ternyata wirid ini menjadi penting kalau kita hayati, kita kunyah-kunyah, karena dia menggambarkan situasi kita sekarang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah berfirman, Allah walinya orang-orang beriman. Ketika orang-orang beriman menjadikan Allah sebagai wali, mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Tapi sebaliknya kata Allah, orang-orang kafir, wali-wali mereka taghut. Taghut itu syaitan. Dan siapapun yang loyal kepada syaitan. Ya. Dan jika taghut dijadikan wali, wali itu pemimpin, pelindung, penolong, apa yang terjadi? Yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Tagut-tagut itu akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Ya. Jadi yang mimpin dunia sekarang ini, mereka sedang meninggalkan cahaya menuju kegelapan. Dan mereka mengajak kita semua untuk ikut bersama mereka dalam kegelapan. Ya. Dan ini dalam pengertian sebenarnya, Pak, bukan pengertian simbolis. Para elit global itu mereka biasa berada dalam secret societies, masyarakat-masyarakat rahasia yang mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia yang di dalamnya merancang berbagai kejahatan skala dunia. Tapi di samping itu mereka sendiri mendapatkan kekuatan tanda kutip dari mana untuk bisa merancang kejahatan skala dunia itu? Dari syaitan. Makanya di dalam pertemuan-pertemuan rahasia mereka juga mengadakan ritual penyembahan, peribadatan kepada syaitan. Ya. Dan peribadatan itu kalau kita tahu sangat mengerikan, Pak.
Karena mereka mempersembahkan bayi hidup, mereka sembelih, mereka minum darahnya, mereka makan dagingnya, ya Pak. Mungkin Anda tidak percaya, mungkin Anda tidak bisa membayangkan, tapi sesungguhnya memang ini terjadi. Bahkan baru-baru ini beredar beberapa foto yang menggambarkan bahwa tokoh-tokoh kelas elit ini, mereka dalam rangka mempertahankan tampilan muda mereka itu meminum apa yang disebut dengan adrenochrome. Kalau saya tidak salah namanya begitu. Jadi adreno itu dari adrenalin, ya. Adrenalin yang diambil dari darah anak-anak kecil yang dalam keadaan terrorized, dalam keadaan ketakutan, Pak, karena sedang disiksa gitu ya Pak ya. Terus akhirnya memang benar-benar dibunuh. Nah, darahnya itu diambil kemudian diminum, dan itu diyakini akan menyebabkan terjadinya tampilan yang lebih awet muda begitu. Jadi sekelas Lady Gaga, Madonna, ya itu biasa minum yang beginian, ya kan? Sekelas Bill Clinton, ya Hillary Clinton, ini biasa minum beginian, Pak. Ya, dalam rangka menjaga penampilan mudanya. Terus ada seorang nenek sihir yang terkenal itu, saya lupa namanya, Abrahamovich atau siapa gitu, orang Eropa Timur. Itu kalau dia lagi lama sudah nggak minum serum itu Pak, wow tampilannya nenek-nenek. Tapi begitu dia sudah minum, wah dia jadi muda lagi. Gitu, ya. Jadi ini sumber perlindungan, pertolongan, kepemimpinan mereka tuh syaitan. Ya, dan mereka ingin mengajak kita semua untuk juga berpikir demikian. Ya. Nah karenanya poin keempat, wajarlah bahwa zaman yang sedang kita hadapi ini terjadi fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Riddah itu kemurtadan. Ya. Umat Islam sedang dijebak dengan berbagai provokasi untuk terjerembab dalam dosa yang kelasnya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi dosa nawaqidul iman, dosa yang membatalkan keimanan, ya. Nah, kalau sudah terlibat dalam dosa yang membatalkan keimanan, ya tentunya dia masuk dalam perangkap riddah, kemurtadan. Ya contoh yang kemarin saya sampaikan di khutbah Jumat kan, sekarang ini seperti biasa, kita makin terbiasa mendengar olok-olok terhadap agama kita, terhadap nabi kita, ya. Dibiasakan gitu loh kita. Kita sedang diturunkan sensitivitas kita supaya memandang itu sebagai perkara biasa. Ya. Karena apa? Karena sering dikerjakan, terus gencar dikerjakan. Jadi Anda jangan pikir Holy Wings ini yang terakhir, ini bukan yang terakhir Pak. Ini rangkaian panjang proses upaya untuk yang namanya memurtadkan umat Islam. Karena kalau umat Islam sudah ikut-ikutan bersorak-sorai dengan kebiasaan mengolok-olok nabinya, mengolok-olok agamanya, mengolok-olok Allah Ta'ala, na'udzubillahi min dzalik, ya, maka otomatis orang yang terlibat dalam istihza'u biddin ini, mengolok-olok agama ini, dia masuk dalam perangkap dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Ya, ini bukan dosa kecil Pak. Mengolok-olok agama itu bukan dosa kecil. Makanya agama itu harus selalu dipandang sebagai suatu hal yang mulia. Ya, tidak pernah boleh kita memperlakukan topik agama ini, topik Rasul, topik Allah, topik ayat-ayat Allah, topik agama Islam sebagai bahan tertawaan, Pak. Enggak boleh, ya. Karena ini berat, ya, kelasnya berat dosanya. Nah, jadi hari ini kita sedang diarahkan untuk masuk dalam
fenomena riddah. Makanya Said Hawa, seorang ulama dari Suriah, ketika membicarakan tentang problema umat, dia mengatakan solusinya adalah kita harus kembali menghidupkan surat Al-Maidah ayat 54. Karena surat Al-Maidah 54, 55, 56 ini adalah ayat-ayat tentang bagaimana mencetak lahirnya muslim mukmin yang kemudian bersemangat menjadi jundullah, menjadi tentara Allah, ya. Dan kalau sudah menjadi tentara Allah, nanti Allah pertemukan dengan tentara-tentara Allah lainnya menjadi hizbullah, menjadi partai Allah. Dan kalau sudah jadi partai Allah, nggak ada cerita kalah, Pak. Pasti menang. Ya, ala inna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah, sesungguhnya partai Allah itulah yang akan meraih kemenangan. Nah, di awal ayatnya, ayat 54 itu, Allah mengawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum. Hai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad dari agama, ya, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan datangkan suatu kaum, suatu generasi. Ya. Nah, hari ini fenomena riddah ini sedang melanda umat Islam. Maka kita semua berkewajiban, ya, mencetak generasi pengganti dari yang murtad ini. Dan dimulai dari siapa? Ya dari diri kita masing-masing. Coba kita berusaha penuhi sifat-sifat jundullah itu. Yang diantaranya yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta sama mereka, mereka cinta sama Allah. Azillatin alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama mukmin, ya kan. Hari ini kan kita banyak sekali dijebak untuk berkasar-kasar satu sama lain, Pak. Antara satu kelompok Islam dengan kelompok Islam lainnya, ya. Ini provokasi mereka memang, ya, berkasar-kasar. Dan itu kadang-kadang diperkaya lagi, ya, diramaikan lagi dengan apa? Dengan isu-isu yang menyebabkan terjadinya pertentangan. Ya, kayak isu penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, ya kan, isu hari apa Idul Adha, isu kapan saum Arafah, ya kan. Nah, ini kalau kita nggak memiliki jiwa azillatin alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama orang beriman, kita bawaannya mau ribut aja, gitu. Pokoknya gue maunya hari Sabtu sholat idnya, gue maunya hari Ahad sholat idnya, gitu, ya kan. Ya semua ini sebenarnya buah dari kondisi zaman yang memang kita sedang terpuruk ini, Pak. Yang sering saya katakan di babak keempat ini, era mulkan jabriyatan ini, we are a leaderless ummah. Kita nih umat yang nggak punya pemimpin, Pak. Kalaulah kita punya pemimpin, nggak begini keadaan kita, Pak. Sekalipun ada kalangan yang mengatakan, oh ada pemimpin kita ulil amrinya, ya siapa ulil? Ya yang berkuasa. Nanti dulu ulil amri minkum itu ada definisinya dalam surat An-Nisa 59. Selagi definisi itu tidak terpenuhi, ya bukan ulil amri. Tapi selagi definisi itu terpenuhi, ya dia ulil amri. Terpenuhi tidak definisinya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini sudah kita bahas poin 1, 2, 3, 4. Sekarang kita masuk ke poin kelima. Era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Ini berdasarkan pesan Rasulullah SAW yang berbunyi, yushiku an tada'a al-umamu, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Rasulullah SAW bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk. Jadi Nabi sudah memperingatkan 15 abad yang lalu akan tiba suatu masa di mana umat-umat lain, ghairul muslimin, selain kaum muslimin, memperebutkan kalian umat Islam laksana
memperebutkan makanan yang ada di satu hidangan, satu mangkok, begitu. Nah, seorang sahabat mendengar prediksi ini, bertanya, faqala qailun, bertanyalah seseorang, wa min qillatin nahnu yawma idz, apakah dikarenakan kita umat Islam waktu itu berjumlah sedikit? Ya. Jadi bayangan dia, kalau umat-umat lain memperebutkan, mengeroyok gitu kan, tentunya yang mengeroyok lebih ramai daripada yang dikeroyok, kan begitu. Sehingga bayangan dia langsung, apakah karena kita jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi di luar dugaannya, qala bal antum yawma idzin katsir. Oh, bahkan kalian jumlahnya pada masa itu sangat banyak. Masya Allah, ya. Seperti hari ini kan jumlah umat Islam nggak sedikit, Pak. Miliaran jumlah umat Islam. Ya. And it's getting bigger, dan makin bertambah. Karena umat Islam ini alhamdulillah umat yang masih rajin untuk mendorong istri-istrinya beranak. Ya. Umat Islam kan begitu hari ini. Ya. Apalagi kalau umat Islam yang tinggal di barat, Pak, di Eropa, di Amerika, itu jadi bahan ketercengangan masyarakat barat, Pak. Di Jerman, di Prancis, di Inggris, di Amerika, ya kan? Karena keluarga-keluarga muslim yang sudah pindah ke sana itu beranak 5, beranak 6, itu buat masyarakat barat itu sudah aneh sekali. Karena masyarakat barat sudah ibu-ibunya, wanita-wanitanya sudah nggak doyan melahirkan. Sudah nggak doyan. Ya. Punya anak 1 aja udah bagus tuh kalau masih bisa mempertahankan rumah tangganya. Gitu. Bahkan maunya ya in the hoy terus gitu. Dalam artian ya sudah suami istri aja gitu. Itu pun biasanya juga nggak puas dengan hanya bersuamikan si fulan, si istri bersuamikan si fulan, si laki-laki beristrikan si fulanah. Nggak merasa puas. Ya makanya mereka bermain ya dengan wanita-wanita lain, si laki-laki, si perempuan juga main dengan laki-laki lain, ya kan? Karena apa? Mereka udah nggak punya tujuan hidup. Tapi kita alhamdulillah umat Islam masih punya tujuan hidup. Sehingga kita berpikiran punya anak itu lebih dari 1 itu baik, ya masih begitu nilainya, begitu. Kecuali yang sudah terbaratkan pikirannya. Kalau yang sudah terbaratkan pasti selalu memandang punya anak itu nambah beban, ya masalah, sumber masalah, ya. Nah jadi jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Nah cuma ada problem. Apa problemanya? Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Namun kalian pada masa itu seperti buih di genangan air. Ghutsa'in ka ghutsa'is sail. Jadi kalau kita pergi ke pantai, Pak, kita lihat ombak berdebur, ya. Maka begitu ombak itu jatuh, yang muncul pertama kali itu warna putih, Pak. Buih, Pak. Banyak sekali buih bermunculan. Tapi hanya dalam waktu yang singkat, angin berhembus, tidak perlu angin kencang, angin semilir saja, itu buih hilang, Pak. Hilang dari pemandangan. Padahal tadinya dia memenuhi pemandangan. Begitu ombak berdebur. Kenapa? Ya karena buih cirinya adalah 1 ringan, tidak berbobot. 2 kosong. Buih itu kosong, Pak. Kalau kita pegang buih, kita remas sampai habis tangan kita, nggak ada isinya, Pak. Kosong dia. Terus yang ketiga, ciri dari buih adalah dia mengikuti arus. Arusnya kemana bergerak, ya dia bergerak ke situ. Nah, jadi Nabi menggambarkan bahwa kondisi umat Islam diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain, ghairul muslimin, selain kaum muslimin, laksana memperebutkan makanan yang ada di hidangan atau di mangkok, ya. Itu terjadi ketika apa? Ketika umat Islam pada umumnya, pada ghalibnya, ya, membiarkan dirinya tidak berbobot, membiarkan dirinya tidak berisi, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan solusi. Sebab kosong, tidak berbobot, tidak berisinya seseorang itu berkaitan dengan ada tidaknya ilmu dalam dirinya. Ya.
Makanya Nabi mengatakan, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib, fardu bagi setiap muslim laki-laki maupun muslimah. Dan kalau kita bicara ilmu dalam konteks ayat, dalam konteks hadis, itu al-ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Bukan ilmu sebagaimana yang kebanyakan kita sekarang tahu. Anak disuruh berilmu, itu maksudnya ngerti ekonomi, ngerti politik, ya kan, ngerti teknik, gitu ya. Kalau ayat hadis itu sudah bicara ilmu, itu yang paling pertama dan utama tuh al-ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Ya. Tentang ad-din ini, ilmu tentang ad-din, ya. Makanya pada masa yang orang anggap sebagai masa kejayaan Islam, kan kebanyakan kita banyak yang terkecoh ya, nganggap bahwa zaman peradaban Islam berjaya di Cordova, di Spanyol, itulah puncak-puncak kejayaan Islam. Tidak, Pak, itu bukan puncak kejayaan umat Islam. Puncak kejayaan umat Islam itu zaman Nabi dan para sahabat, itu puncak kejayaan umat Islam. Sekalipun secara peradaban seolah-olah masih ketinggalan dibandingkan di Cordova, di Spanyol. Ketika umat Islam bisa mendirikan Masjid Al-Hamra, yang tidak pakai sistem sound system kita sekarang, tetapi sang khotib berbicara, semua pojok-pojok masjid itu bisa mendengar, Pak. Karena tekniknya yang luar biasa dalam membangun arsitektur bangunan masjidnya. Ya. Nah, orang nganggap itulah masa kejayaan puncak peradaban umat Islam. Tidak, Pak. Itu bukan puncak. Ya. Karena di masa itu juga sudah mulai terjadi keributan antar sesama muslim sendiri, sudah terjadi pada masa itu. Gitu. Makanya kita harus hati-hati dalam menilai sejarah, ya. Karena sejarah kita ini sudah direcokin ya sama pihak-pihak yang menginginkan kita salah melihat situasi dan kondisi sejarah, ya. Dan itu sebabnya tidak sedikit umat Islam hari ini kalau diajak, ayo kita kembali ke zaman Nabi dan para sahabat, ya kan, mereka bilangnya ngapain mundur, peradaban mundur gitu, ya kan. Padahal justru itu puncak kejayaan tuh di situ. Karena apa? Karena pada masa itu pengertian orang berilmu itu berlandaskan al-ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran, al-ilmu din, ya. Sementara sekarang orang dikatakan berilmu itu kalau dia wawasan ilmu dunianya luas, ya, ekonomi, politik, sosiologi, ya, antropologi, ya, kedokteran, farmasi, ya kan, itu dianggap sebagai apa namanya, kemuliaan kalau sekarang, ya. Sementara konsistensi orang untuk peduli dengan ulumuddin, ilmu anil haq ini dianggap nomor sekian, gitu. Makanya juga di dalam mencari pemimpin sekarang kan yang dicari itu pemimpin yang cerdas, yang seolah-olah ngerti seluruh urusan dunia gitu. Nggak apa-apa, urusan agamanya sedikit aja gitu. Ya. Kan begitu sekarang. Nah, jadi Nabi mengatakan, kenapa bangsa-bangsa lain bisa ngerebongin, ngeroyokin, memperebutkan umat Islam ini? Karena umat Islam sedang tenggelam dalam kondisi tidak berbobot, tidak berisi. Dan solusinya apa? Solusinya semua kita masing-masing harus meninggalkan kebiasaan mengaku sebagai saya ini kan muslim awam. Gitu. Coba hampir semua di pengajian-pengajian kalau nanya tuh diawali dengan kalimat, Ustadz, kita orang awam ini, nah kita orang awam, ya mau sih ngaku orang awam dan doyan gitu mengawetkan diri jadi orang awam, ya kan? Nah enggak boleh. Kita harus keluar dari mentalitas jadi orang awam ini. Sebab nanti ada lagi standar tentang keilmuan al-haq ini, ada lagi standarnya yang lebih esensial lagi, yang lebih substansial lagi. Yaitu yang Allah katakan dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah mereka-mereka di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, mereka itulah ulama. Gitu. Jadi ini lebih penting lagi nih Pak.
soal seorang muslim doyan mendalami ilmu agama, alhamdulillah. Tetapi ada yang lebih penting lagi nantinya. Setelah dia memiliki ilmu agama ini, rasa takutnya kepada siapa yang lebih utama? Ya. Karena tidak sedikit hari ini orang berilmu agama, tapi karena rasa takutnya bukan kepada Allah Ta'ala ditujukan, akhirnya ketika kita mendengar fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya kok aneh gitu. Ya. Kok aneh, kok bisa begitu pendapatnya? Ya, karena ternyata dia berilmu tentang ilmu anil haq, ya kan? Tetapi ada syarat yang nggak dia penuhi. Apa itu syaratnya? Yakhsyallah, takut sama Allahnya nggak ada, nggak hadir. Gitu. Ya, sehingga akhirnya ya ketika dia berpendapat aneh-aneh gitu pendapatnya. Nah, apalagi yang sama sekali nggak tahu ilmu agama, oh lebih parah lagi. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah ruwaibidah, ya, bermunculannya ruwaibidah. Orang-orang yang berbicara tentang urusan publik, tapi sesungguhnya nggak punya ilmu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, para sahabat itu dicetak sama Nabi Muhammad SAW untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berilmu. Ya. Dan setiap sahabat itu bisa dijadikan rujukan keilmuan dalam urusan ad-din ini, ya. Tapi para sahabat itu tidak seperti kita. Mereka tidak peduli dengan gelar, ya. Mereka tidak peduli dengan mempunyai kesarjanaan, ya. Karena memang pada masa itu nggak ada yang seperti itu. Kan baru sekarang aja Pak ada yang kayak gini-gini nih, ya. Sehingga sadar tidak sadar kita semua mengikuti pattern, mengikuti pola tertentu, ya kan? Kalau mau dianggap sukses ngedidik anak, membesarkan anak, maka anak itu harus selesai sekolahnya. Selesai sekolahnya, bahkan punya gelar kesarjanaan, ya kan? Nah, baru dianggap sukses dia mendidik anak. Padahal lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada sekarang ini tidak berfondasikan al-ilmu anil haq, ilmu tentang al-haq. Ya. Sehingga yang muncul adalah ya orang-orang yang punya kesarjanaan tetapi rasa takutnya kepada Allah gak jelas hadir atau tidak, gitu. Dan itu bukan hanya berlaku di dalam lembaga pendidikan umum, dalam lembaga pendidikan agama pun demikian, ya. Tidak serta-merta karena dia belajar ilmu agama lalu kemudian tertanamlah yakhsyallah, rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Malah mohon maaf ya, tidak jarang kita jumpai mereka-mereka yang berbackground pesantren itu kok seperti nggak memiliki hurriyah gitu. Hurriyah itu kemerdekaan untuk berpendapat, kemerdekaan untuk bersikap, kemerdekaan untuk beraktivitas begitu. Ya karena memang nggak dibangun Pak, budaya takut pada Allahnya nggak dibangun. Yang dibangun itu budaya takut kepada senior, takut kepada guru, ya kan? Ya, ini yang dibangun. Dan biar bagaimanapun senior itu senior, guru itu guru, tetap saja dia manusia juga. Yang bisa salah. Ya kadang bisa benar, kadang bisa salah. Tetapi di dalam tradisi Nabi mencetak para sahabat itu ditanamkan rasa takutnya kepada Allah above all, di atas segala-galanya. Sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang begitu merdekanya. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dari hadis tersebut kita dapati juga bahwa ini adalah era di mana musuh-musuh kaum beriman tidak takut akan kaum muslimin. Jadi Nabi bersabda, lanjutan dari hadis tadi, wala yanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian. Ya. Al-mahabbata minkum. Mahabbah ini dari kata haibah. Haibah itu sudah jadi bahasa Indonesia Pak, hebat. Orang yang hebat, ya kan? Nah, orang yang haibah itu orang yang punya wibawa, Pak. Kalau orang punya wibawa, maka orang lain siapapun dia, ya, baik kawan maupun lawan, itu akan ada rasa hormat kepada orang yang punya wibawa itu. Ya. Dan sepanjang sejarah umat Islam banyak contoh-contoh para tokoh-tokoh Islam
yang karena punya haibah, ya kan, itu catatan tentang kehebatannya itu luar biasa. Ya, di antara sahabat yang terkenal punya haibah itu adalah Umar bin Ibnu Khattab radhiyallahu an. Beliau itu sahabat yang punya haibah, ya. Dan beliau itu disegani, beliau itu ditakuti, beliau itu dihormati, dikagumi, ya kan? Termasuk oleh musuh. Makanya ketika kaum muslimin berhasil membebaskan Baitul Maqdis, jadi Yerusalem berhasil dibebaskan dari pengaruh Romawi, Rum, ya kan? Dan tentara Rum akhirnya meninggalkan wilayah itu, maka orang-orang di Palestina yang sebagian besar sudah mengikuti agamanya orang-orang Rum itu, agama Nasrani, ya kan? Ketika akan terjadi serah terima ya kunci Baitul Maqdis, mereka nggak mau menyerahkannya kepada sembarang pemimpin umat Islam, tapi mereka maunya kepada sang khalifah yang waktu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab mereka mendengar bahwa Umar bin Khattab ini seorang yang punya haibah, punya wibawa, ya kan? Dan mereka ingin sekali berjumpa dengan Umar bin Khattab. Dan di luar dugaan mereka, ternyata Umar bin Khattab hanya mengadakan safar dari Madinah sampai ke Baitul Maqdis berdua saja. Dengan satu kendaraan lagi, yaitu seekor keledai saja. Ya. Jadi Umar bin Khattab dengan seorang pelayannya, pembantunya, pergi safar menuju ke Baitul Maqdis. Dan sebelum safar, Umar bin Khattab sudah membuat aturan main. Ya. Selama perjalanan, karena kendaraan kita cuma satu, kita akan bergantian naik keledainya. Gitu. Nah, ajudannya ini mengatakan, oh tidak Amirul Mukminin, cukup. Engkau saja yang naik, aku jalan saja. Kalau aku lelah nanti aku akan bilang, aku lelah, kita istirahat. Kata Umar, enggak bisa. Itu enggak adil, kata Umar. Ya kan? Kendaraan kita cuma satu, perjalanan jauh. Ya kan? Kita harus bergantian. Nah, karena Umar sudah memutuskan begitu, ya sudah. Jalanlah rencana itu. Namun, qadarullah, ketika sudah mendekati Baitul Maqdis, justru sedang giliran ajudannya yang naik keledai. Gitu. Nah, ajudannya ini sudah mulai merasa tidak enak. Karena dia tahu Umar bin Khattab disambut di Baitul Maqdis. Dan mereka tidak tahu wajahnya Umar seperti apa. Dan pastinya mereka akan menduga yang naik keledai itulah sang khalifah. Sehingga mulailah sang ajudan ini memberanikan diri berbicara, wahai Amirul Mukminin, kita sudah hampir sampai tujuan. Apa enggak sebaiknya engkau yang naik keledai, biar aku yang jalan? Kata Umar, siapa yang merubah peraturannya? Ya kan, saya sudah bilang kita akan bergantian, ya. Dan sekarang giliran engkau, ya kan? Tapi nanti bagaimana orang mengira aku yang khalifah? Ya enggak apa-apa, kata Umar. Ya kan? Nah, jadi akhirnya benar disambutlah sang ajudan ini oleh masyarakat Nasrani di Baitul Maqdis. Ya tentunya salah tingkah dia, ya kan? Tapi akhirnya setelah mereka tahu, mereka semakin hormat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah mengatakan ketika umat Islam ini tidak berbobot, tidak ada isinya, ya, akhirnya hilanglah haibahnya umat ini. Dan kalau hilang haibahnya umat ini, maka bangsa-bangsa lain nggak nengok lagi kepada kita, Pak. Kalaupun mereka menengok dengan sebelah mata. Ya, kalau saya bilang sekarang bukan dengan sebelah mata, Pak. Nggak ditengok. Umat Islam tuh nggak ditengok, nggak direken. Ya, kalau kata orang dulu tuh nggak direken, Pak, nggak diperhitungkan. Gitu. Makanya ketika sekarang kita mendengar ada penganiayaan terhadap umat Islam di negeri manapun, mau itu di Israel kah, mau itu di Cina kah, mau itu di India kah, ya kan? Itu orang-orang kafir itu, kafir harbi itu melakukan penganiayaan kepada umat Islam itu seperti nggak punya rasa takut sama sekali, Pak. Nggak ada rasa takutnya, ya. Ya kenapa? Ya karena memang umat Islam ya sudah berada dalam kondisi titik nadir, ya. Titik nadir. Kita ini dalam kondisi titik nadir sekarang ini, Pak. Sehingga menyebabkan kaum kafir harbi ini ya berbuat seenaknya tanpa ada rasa khawatir sama sekali. Gitu.
Jadi kalau misalnya pun kita bicara lembaga dunia yang mestinya menyelesaikan masalah, sebut saja PBB gitu kan, ya apalagi, ya mereka tahu di PBB itu ujung-ujungnya ada jagger-jaggernya the big five, ya kan, the big five-nya kafir semua, Rusia, Cina, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, ya kan, semuanya pasti akan berpihak kepada orang-orang kafir, nggak berpihak pada umat Islam. Jadi kalau kita sekarang dengar ada resolusi PBB yang digolkan, yang isinya adalah anti-Islamofobia, ya kan? Kalau saya merasa ini cuma sekedar hiburan saja buat kita, Pak. Ini hiburan saja buat kita, ya. Jangan kita andalkan, Pak. Karena pada hakikatnya Islamofobia itu terus dihidupkan, Pak. Terus diramaikan, disemarakkan dalam realitas kehidupan kita sekarang ini, ya. Nah, yang justru harus sadar tuh kita, Pak, bahwa kenapa kok kita bisa kehilangan haibah di mata mereka? Ya karena kita membiarkan diri kita menjadi orang-orang yang tidak berisi, tidak berbobot, Pak. Nah, kita nggak bosen-bosennya mengatakan saya ini orang awam, ya kan? Saya ini orang awam. Oh, awam terus, Pak. Kalau awam terus ya akhirnya nggak pernah bisa mengambil keputusan. Kalau nggak pernah bisa mengambil keputusan ya akhirnya pihak lain yang ngambil keputusan buat kita. Nauzubillahi min dzalik, ya. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu bermanfaat untuk membuka wawasan kita bahwa memang zaman sekarang ini adalah zaman yang sangat berat bagi umat Islam dan kita tidak pernah boleh berputus asa karena Allah yang mentakdirkan zaman ini buat kita. Ya, Allah pasti punya hikmah di balik ujian-ujian zaman ini bagi kita dan kita harus husnuzon billah, sangka baik kepada Allah bahwa ini semua bahagian dari upaya untuk membangunkan kita, Pak. Ya, lewat ujian-ujian pahit ini, ya.